Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Kencana. Kencana ya. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah dari pengambilan keputusan ingin menjelaskan tentang analisis jurnal kita yang berjudul penerapan analitik hierarki proses atau AHP untuk pemilihan karyawan baru. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Huda Pitian Jamil. Kemudian ada teman saya Karimah Nur Fatimah. Baik, langsung kepada pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang yang akan dijelaskan oleh Karimah. Baik, terima kasih Huda. Jadi di sini ada latar belakang dari jurnal yang kami buat. Dalam dunia bisnis modern, pemilihan karyawan baru merupakan salah satu keputusan strategis yang memiliki dampak besar terhadap kesuksesan perusahaan. Proses memerlukan evaluasi yang cermat untuk memastikan bahwa karyawan yang dipilih memiliki kemampuan, keterampilan, dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam konteks ini, metode analitik hierarki proses AHP telah menjadi alat yang sangat berguna bagi perusahaan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dalam memilih karyawan yang tepat. AHP adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang dikembangkan oleh Thomas L. Saati pada tahun 1970-an. Metode ini menggunakan pengambilan keputusan untuk mengevaluasi dan memprioritaskan berbagai kriteria serta alternatif berdasarkan preferensi relatif mereka. Dengan menerapkan AHP dalam proses pemilihan karyawan baru, perusahaan dapat menghindari keputusan yang didasarkan pada asumsi subjektif semata dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih sistematis dan terukur. Dalam latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan AHP dalam konteks pemilihan karyawan baru. Kami akan membahas proses implementasi AHP mulai dari pengidentifikasian kriteria karyawan yang relevan hingga pengukuran dan analisis preferensi relatif terhadap kriteria tersebut. Selain itu, kami juga akan membahas manfaat dan tantangan yang terkait dengan penerapan AHP dalam proses seleksi karyawan baru, serta menyajikan contoh penerapan AHP dalam situasi nyata. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang berharga bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pemilihan karyawan baru mereka, serta membantu dalam membangun tim yang kuat dan berkinerja tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan AHP dalam konteks pemilihan karyawan baru. Kemudian selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian ini melakukan penelitian tentang penilaian karyawan terbaik. Analitik hierarki proses atau AHP adalah metode yang pengambilan keputusan multi kriteria yang dikembangkan oleh Thomas L. Saati pada tahun 1970-an. Metode ini digunakan untuk membantu pengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan beberapa kriteria atau alternatif yang saling berhubungan. Kemudian selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil perhitungan masalah pemilihan karyawan. Masalah pemilihan karyawan baru bisa dipecah menjadi hierarki dengan 3 tingkat. Yang pertama tingkat 1, tujuan, yaitu memilih karyawan terbaik. Yang kedua tingkat 2 atau kriteria faktor-faktor yang dinilai seperti ijazah, pengalaman kerja, rekomendasi, wawancara, penampilan, kondisi fisik, dan tulisan tangan. Yang ketiga tingkat 3 atau alternatif, para pelamar yang tersedia. Hierarki
Visualisasikan dalam bentuk diagram pohon untuk membantu memahami relasi antar elemen. Kemudian yang kedua ada membuat matriks perbandingan berpasangan. Setiap kriteria di tingkat yang sama dibandingkan satu persatu. Misalnya, seberapa penting pengalaman kerja dibanding ijazah. Penilaian menggunakan skala 1 sampai 9. Yang 1 sama dengan sama penting, 3 sama dengan agak lebih penting, yang kelima sama dengan jelas lebih penting, 7 sangat lebih penting, dan 9 mutlak lebih penting. Hasil perbandingan dituangkan ke dalam matriks perbandingan berpasangan, di mana elemen diagonal selalu bernilai 1 karena kriteria dibanding dengan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga ada menghitung bobot prioritas. Yang pertama ada jumlahkan nilai tiap kolom matriks. Yang kedua, bagi setiap elemen dengan jumlah kolomnya atau normalisasi. Yang ketiga, rata-rata dari setiap baris setelah normalisasi atau bobot sama dengan bobot kriteria. Contoh nilai rata-rata dari baris normalisasi. Yang pertama, kriteria 1 sama dengan 0,55, kriteria 2 0,30, dan kriteria 3 0,15. Ini menunjukkan proporsi kepentingan relatif dari masing-masing kriteria. Dan yang keempat, mengecek konsistensi. Karena AHP berbasis pada penelitian subjektif, perlu dipastikan bahwa penilaian konsisten dengan menghitung konsistensi indeks atau CI. CI ini memiliki rumus max dikurangi N dalam kurung N dikurangi 1, di mana max adalah eigenvalue terbesar matriks. Bandingkan CI dengan random consistency index atau RI sesuai jumlah kriteria. CR sama dengan prak dalam kurung CI kali RI. Jika CR kurang dari 0,1 sama dengan konsistensi bisa diterima. Jika CR lebih besar dari 0,1, penilaian harus diperbaiki. Yang kelima, menghitung skor alternatif. Yaitu lakukan perbandingan berpasangan untuk alternatif atau pelamar terhadap setiap kriteria. Yang kedua, hitung bobot prioritas untuk setiap alternatif per kriteria. Yang ketiga, bobot akhir alternatif diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian bobot kriteria dengan bobot alternatif pada kriteria tersebut. Misalnya untuk alternatif A sama dengan bobot kriteria dikali bobot A1 tambah bobot kriteria 2 kali bobot A2. Alternatif dengan skor tertinggi adalah kandidat terbaik. Yang keenam ada output akhir. Sistem menghasilkan pemeringkatan pelamar berdasarkan total skor. Administrator dapat melihat urutan prioritas pelamar yang paling sesuai dengan kriteria strategis perusahaan. Kemudian lanjut pembahasan dijelaskan sama Karima. Jadi di sini ada pembahasan sistem seleksi pegawai baru dengan pendekatan proses AHP mempunyai beberapa tahapan proses untuk memperoleh rekomendasi alternatif terbaik bagi pegawai baru. Tahap pertama, admin menentukan jenis pekerjaan yang akan dipertimbangkan. Selanjutnya akan ditampilkan nama pelamar berdasarkan jenis pekerjaan yang dipilih. Kemudian admin dapat memasukkan penilaian untuk setiap kriteria yaitu ijazah, pelamar kerja, rekomendasi, wawancara, penampilan, kondisi fisik, dan tulis tangan. Kemudian dilakukan proses sistem komputasi dengan menggunakan AHP sehingga menghasilkan output berupa pemeringkatan karyawan baru terbaik. Sistem akan memberikan saran-saran dalam pemilihan pegawai baru yang nantinya akan menjadi pertimbangan administrator dan menjadi pilihan yang terbaik bagi pegawai baru tersebut. Memilih alternatif bagi karyawan baru akan membantu administrator memutuskan pelamar mana yang merupakan kandidat yang baik untuk menjadi karyawan baru. Sistem seleksi pegawai baru dengan pendekatan proses AHP mempunyai beberapa tahapan proses untuk memperoleh rekomendasi alternatif terbaik. Selanjutnya akan ditampilkan nama pelamar berdasarkan jenis pekerjaan yang dipilih. Kemudian admin dapat memasukkan penilaian untuk setiap kriteria yaitu ijazah, pelamar kerja, rekomendasi, wawancara, penampilan, kondisi fisik, dan tulis tangan.
Kemudian dilakukan proses sistem komputasi dengan menggunakan AHP sehingga menghasilkan output berupa pemeringkatan karyawan baru terbaik. Sistem akan memberikan saran-saran dalam pemilihan pegawai baru yang nantinya akan menjadi pertimbangan administrator dan menjadi pilihan terbaik bagi pegawai baru tersebut. Memilih alternatif bagi karyawan baru akan membantu administrator memutuskan pelamar mana yang merupakan kandidat yang baik untuk menjadi karyawan baru. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Dalam menjalankan sistem seleksi penerimaan karyawan baru menggunakan metode analitik hierarki proses AHP dapat diambil beberapa kesimpulan penting. Metode AHP memberikan kerangka kerja yang sistematis dan objektif dalam proses seleksi, membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih informasional dan terukur. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu ada objektivitas dan konsistensi. Metode AHP telah terbukti efektif dalam meningkatkan objektivitas dan konsistensi dalam proses seleksi, penetapan bobot pada kriteria dan subkriteria secara matematis mengurangi potensi bias subjektif, sehingga memastikan keputusan seleksi didasarkan pada data yang kuat dan relevan. Yang kedua, ada optimalisasi pengambilan keputusan AHP, memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan dengan menggunakan bobot pada setiap kriteria sesuai dengan tingkat signifikansinya. Hal ini membantu dalam menentukan peringkat relatif kandidat dan memastikan bahwa keputusan akhir mencerminkan prioritas strategis perusahaan. Lalu yang terakhir ada transparansi proses seleksi. Metode AHP menciptakan transparansi dalam proses seleksi dengan memecahkan kriteria menjadi subkriteria yang lebih terukur. Ini memungkinkan pengambilan keputusan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana setiap aspek penilaian mempengaruhi hasil akhir, penghematan waktu dan sumber daya. Implementasi dapat membantu perusahaan menghemat waktu dan sumber daya dengan menyederhanakannya proses pengambilan keputusan. Perhitungan matematis mempercepat penilaian kandidat dan memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara efisien. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.